Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 3. Hari ini sudah siap untuk belajar? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran hari ini, dengan mengamati video animasi, peserta didik dapat menganalisis proses terjadinya hujan, dapat menganalisis perubahan wujud yang terjadi, serta dapat merancang bagan proses terjadinya hujan dengan tepat. Setelah mengamati video animasi, peserta didik dapat menganalisis lama waktu kegiatan serta merancang kegiatan yang lama waktunya diketahui dengan tepat. Melalui pengamatan kegiatan, peserta didik dapat menunjukkan sikap mensyukuri dan menunjukkan sikap tolong-menolong dengan tepat. Melalui kegiatan tanya-jawab, peserta didik dapat mengkategorikan 3 contoh tolong-menolong, menganalisis 3 manfaat tolong-menolong, dan dapat memutuskan sikap tolong-menolong dengan tepat sesuai kasus yang diberikan. Perhatikan cerita Siti berikut ini. Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Sambil menunggu, di dalam rumah Siti melihat keluar jendela dan bertanya-tanya, bagaimana hujan bisa turun? Nah, anak-anak, ada yang tahu bagaimana proses terjadinya hujan? Ayo bantu Siti untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya hujan. Nah, anak-anak, proses terjadinya hujan melalui beberapa tahap perubahan wujud. Ada yang masih ingat ada berapa tahap perubahan wujud? Ya, betul sekali. Ada 6. Nah, masih ingat dengan lagu perubahan wujud? Ayo nyanyi bersama. Tiga sifatnya benda, padat, cair, dan gas. Dari padat ke cair, itulah mencair. Dari cair ke padat, itulah membeku. Ubah selanjutnya. Dari cair ke gas, itulah menguap. Dari gas ke cair, itulah mengembun. Itulah wujud benda. Masih ada lagi. Ayo ubah selanjutnya. Dari gas ke padat, itulah mengkristal. Dari padat ke gas, itulah menyuplin. Itulah wujud benda. Wujud benda ada 6. Ayo kita pelajari. Pembentukan hujan dimulai dari panas matahari yang menyebabkan evaporasi atau penguapan. Di tahap ini, badan air yang berada di bumi seperti laut, sungai, dan danau menguap menghasilkan uap air. Uap tersebut terangkat ke atmosfer dan mengalami kondensasi. Uap yang terkondensasi berubah menjadi embun karena
Suhu di sekitar uap lebih rendah daripada uap itu sendiri. Suhu yang semakin tinggi membuat embun menjadi titik-titik air yang memadat membentuk awan. Perbedaan tekanan udara di langit menghasilkan pergerakan udara atau angin. Angin tersebut membawa awan-awan ke tempat yang bersuhu rendah. Awan yang terkumpul akan menjadi awan besar berwarna kelabu. Proses ini dikenal sebagai koalensi. Lalu, kapan air yang terdapat dalam awan turun ke bumi? Yang pertama, saat kondisi awan sudah tidak dapat menampung air lagi, sehingga menurunkan titik-titik air ke bumi menjadi hujan. Yang kedua, saat butir-butir air pada awan tertarik oleh gaya gravitasi sehingga menjadi hujan. Nah, anak-anak, sekarang sudah tahu kan bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, anak-anak hebat, terima kasih atas bantuannya. Sekarang Siti sudah mengetahui bagaimana proses terjadinya hujan. Yuk simak lagi cerita Siti berikut ini. Siti sudah menunggu hujan reda sejak pukul 7:15 pagi dan berhenti pukul 9:10. Berapa lama ya kira-kira hujan turun? Ada yang bisa membantu? Yuk, bantu Siti sekali lagi. Hitung berapa lama hujan turun. Lama hujan turun dimulai pukul 7:15. Lihat baik-baik garis waktu yang ada pada papan tulis. Pukul 7:15 ke pukul 8 itu menunjukkan 45 menit. Dari pukul 8 sampai pukul 9 menunjukkan lama waktu 1 jam. Dan jam 9 sampai 9:10 itu berarti berapa lama waktunya? Ya, 10 menit. Jadi kalau di total lama hujan turun dari pukul 7:15 sampai pukul 9:10, maka 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit. Hasilnya adalah 1 jam 55 menit. Jadi hujan turun selama 1 jam 55 menit. Oke, terima kasih bantuannya. Sekarang Siti sudah mengetahui bagaimana proses terjadinya hujan, berapa lama hujan turun. Sekarang simak kembali cerita Siti. Siti pergi ke rumah teman mengendarai sepeda. Saat itu Siti mengendarai sepeda dengan sangat cepat. Padahal hujan baru saja reda. Tiba-tiba sepeda Siti tergelincir dan Siti jatuh ke tanah. Siti terlihat menahan sakit di kakinya. Nah, anak-anak hebat, jika kamu berada di dekat Siti saat itu, apa yang kamu lakukan? Tuliskan pendapatmu pada kolom berikut ini. Ingat tulisannya yang rapi. Jangan lupa huruf kapitalnya dan selamat mengerjakan.
Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan, selamat beraktivitas, dan tetap jaga kesehatanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and goodbye.